hari Minggu. Hari Minggu kita merayakan apa ya Kak? Paskah. 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 Berarti lebih lagi ya Kak ya. Sebelum kita rayakan Paskah, kita mau berdoa dulu. Kita mau dengarkan doa dari Kakak Viola. Ya, semuanya sikap berdoa. Duduk yang manis, tutup matanya. Kakak Viola mau berdoa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum ibadah sekolah minggu Paskah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus hadir di hati kami, di rumah-rumah saat ibadah online. Kami usir iblis saat ibadah sekolah minggu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang memimpin ibadah sekolah minggu, dan teman-teman agar sungguh-sungguh menyanyi, menyembah dan dengar firman Tuhan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, semuanya sekarang bangkit berdiri. Sudah? Nah, sekarang kita mau nyanyi. Kita lagi bersama Tuhan Yesus, jalan serta Yesus. Kaki, tangan, semuanya jalan serta Yesus. Siap? Yo, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lebih semangat lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Sekali lagi ya, semuanya jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Putar. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Masih berdiri ya. Masih berdiri. Masih semangat. Kita lagu kedua. Lagu kedua siap-siap ya. Semuanya masih berdiri, semangat, lebih semangat lagi ya. Karena ini hari Paskah. Siap? Kita mau nyanyi anak Allah gitu ya. Semuanya siap-siap ya. Siap? Musik kakak. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus
Kita bilang karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita bilang 3 kali. Haleluya, haleluya. Siap Kak ya? Siap Kakak? Siap. Siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aduh, silakan duduk. Puji Tuhan. Semuanya semangat ya Kak ya? Semuanya semangat. Semangat. Oke deh, kita masih semangat lagi. Ya, sekarang kita mau baca. Siap-siap. Prajurit-prajurit Tuhan siap. Berdiri lagi. Tadi duduk ya, berdiri lagi. Kita mau jadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Siap. Semuanya siap berdiri. Semuanya. Siapin kakinya, siapin tangannya. Semuanya siap-siap. Kakak Viola dan Kakak Yola akan membacakan. Siap ya? Siapakah kita prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa nanti ya? Siap-siap semuanya, harus teriak. Restorasi Pondok Daud. Siapakah kita? Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Nah ya, puji Tuhan. Sekarang kita mau membaca Mazmur 91 sampai 16. Semuanya siap-siap, boleh baca di TV masing-masing, boleh lihat Alkitab ya. Semuanya siap-siap, kakak-kakak mau baca. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kalau mau boleh dihafalin. Nanti boleh dikirim. Siapa yang sudah hafal? Silahkan dikirim. Yang prajurit-prajurit Tuhan juga silahkan dikirim.
Yang doa pembuka silahkan dikirim masing-masing pada kakaknya ya. Dari awal. Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata Yesus.
Terima kasih selamanya. Ku puji selamanya Tuhan, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Sekali lagi kaulah segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Shalom adik-adik, masih semangat ya, hari ini adalah hari spesial bangkitnya Tuhan Yesus. Wih, Yesus kita hidup loh adik-adik. Adik-adik bilang, wih Yesus hidup. Kemarin kita udah nonton film, sedih karena Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita. Tapi gak usah sedih lama-lama adik-adik, karena Yesus itu telah menebus dosa kita. Dan sekarang Yesus sudah bangkit. Sekarang kita katakan 3 kali, Yesus bangkit gitu ya. Siap-siap ya, kita semua berdiri dulu, kita lompat, tangannya diangkat. 3, 2, 1. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Sekarang tundukkan kepalanya, duduk yang manis, jangan ganggu-ganggu lagi, jangan lari-lari, kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita sekarang lipat tangannya, kita akan berdoa. Ikuti ya doa yang kita bilang. Tuhan Yesus, saya telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saat ini saya mau dengar firman Tuhan. Buka hati saya, pikiran saya untuk sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya undang Roh Kudus masuk dalam hati saya. Di dalam nama Yesus, saya siap dengar firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kemarin Jumat Agung kita sudah menyaksikan video tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Adik-adik ngeri ya nontonnya ya? Ya begitu adik, emang waktu, apalagi itu baru filmnya adik-adik ngeri. Apalagi kalau sesungguhnya, aduh kita juga bisa berlinang air mata. Kenapa? Karena dosa kita banyak adik-adik dan Tuhan sudah tebus di kayu salib. Jadi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Nah adik-adik di Paskah ini kita akan bercerita tentang firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 48. Catat ya, kita ulang ya, nanti di rumah baca. Sekarang juga udah di rumah ya Kak Ita ya? Iya, nanti setelah ibadah adik-adik boleh buka Alkitabnya. Lukas 8 ayat 40 sampai 48.
Nah, itu bercerita tentang firman Tuhan bercerita tentang memegang jubahnya dan sembuh. Wih, megang jubah aja sembuh loh adik-adik. Nah, adik-adik kita akan adik-adik hanya berharap kepada siapa? Tuhan. Nah, dari bulan Maret sampai minggu terakhir ini kita tentang berharap kepada Tuhan. Hope of God, berharap pada Tuhan. Kemarin kita udah cerita tentang berhadap karena percaya. Cerita tentang siapa adik-adik? Ishak di negeri Filistin. Terus berharap karena kuasa. Tentang apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang ketiga, berharap kepada Tuhan akan memimpin kita. Siapa itu? Cerita apa waktu itu ya? Gideon dan 300 pasukannya. Yang kemarin, minggu kemarin adik-adik, yang 4 berharap karena kenapa? Kebaikannya, kebaikan Tuhan. Kita bercerita tentang Bartimeus yang buta sejak lahir Tuhan celikkan. Nah, hari ini firman Tuhan akan menceritakan tentang berharap karena kebaikan Tuhan yang berlimpah, limpah, limpah. Wih, kok banyak sekali limpahnya Kak Kaita? Iya, karena Tuhan memberikan kelimpahan bagi kita. Karena dia sudah mati di kayu salib, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Hebat banget ya. Waktu Tuhan Yesus naik, dia nggak biarkan kita sendiri loh adik-adik. Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong ada pada kita. Dan 2 minggu lagi kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Nah adik-adik, berharap kepada kebaikan Tuhan yang berlimpah ini, kaitan firman Tuhan bercerita tentang setelah Yesus sampai dari Galilea adik-adik, dia orang-orang pada ngumpul-kumpul. Karena orang-orang mendengar bahwa Yesus itu pemberi mujizat. Karena Yesus itu manusia 100%, tapi juga Tuhan 100% adik-adik. Dia bisa menyembuhkan mata yang buta jadi mencelik, segalanya Tuhan bisa berikan. Jadi semua waktu Tuhan Yesus sampai, orang-orang pada ngumpul. Sudah ngumpul semua adik-adik. Di antara yang ngumpul itu ada juga imam imam kepala bait Allah datang kepada dia. Namanya Yairus. Dia bilang gini, Guru, Tuhan Yesus, anakku sakit umurnya 12. Tapi tak bisa sembuh lagi, sakitnya parah. Tolong dong ke rumahku, kata bapaknya itu. Terus Yairus bilang gini, Yesus bilang kepada Yairus, ya nanti saya akan ke rumah kamu, tapi nanti dulu. Ini banyak yang harus saya kerjakan. Tuhan Yesus banyak loh dek kerjanya, gak seperti adik-adik. Dia banyak menyembuhkan, menyatakan firman-Nya, berjalan semua. Jadi sepanjang hidupnya Yesus itu untuk umatnya adik-adik. Jadi orang-orang berkerumun. Yesus mau ke rumah Yairus, terus banyak orang-orang ikutin mau ke rumah. Seperti lagi kampanye adik-adik. Banyak orang ngumpul-ngumpul, jadi dempet-dempetan semua. Siapa yang udah pernah lihat kampanye di TV ada ya adik-adik, desek-desekan semua gitu. Nah di antara yang desak-desakan itu banyak orang adalah seorang ibu yang sakit pendarahan. Tahu nggak adik-adik sakit pendarahan? Itu namanya produksi darahnya terus keluar sampai dia sakit adik. Tangannya bisa bengkak-bengkak itu adik-adik, kakinya bisa bengkak-bengkak. Dan biasanya udah kalau bengkak terus bisa pecah adik-adik. Wih coba deh, kalau adik-adik minum terlalu banyak, terus lama-lama kan bisa meledak. Jadi pendarahan yang sudah besar, jadi darahnya udah keluar mungkin dari kupingnya, bisa dari hidungnya karena udah kebanyakan. Dia kesakitan adik-adik. Terus dia bilang gini, 12 tahun aku sakit pendarahan, gak ada yang bisa sembuh. Semua hartanya sudah dia jual untuk berobat. Untuk kedua-dua dulu namanya tabib-tabib adik-adik. Nah terus dia bilang gini, Yesus mau lewat. Aku percaya Yesus bisa menyembuhkan aku. Tapi banyak orang gimana caranya ya? Aduh banyak orang. Saya harus berusaha menjamah jubahnya aja, jamah loh adik. Bukan narik, bukan maksa gini, enggak. Dia bilang cuma dijamah, dicolek aja. Pasti saya sembuh. Imannya hebat ya adik-adik. Dia percaya sekali bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit pendarahannya. Terus dia didesak-desak gitu, dia maju sedikit, makin dekat, kok dorong-dorong lagi, makin kok dorong-dorong lagi. Akhirnya dia dekat sama Yesus.
Terus waktu dia dekat sama Yesus dia colekin. Ting. Sakitnya langsung sembuh adik-adik. Pendarahannya langsung sembuh. Tangan-tangannya langsung enak semua, kakinya langsung sembuh. Dia merasakan sehat. Terus dia, aku sembuh. Tapi adik-adik, Yesus tahu siapa yang pegang jubahnya. Karena dia Tuhan, dia berkuasa adik-adik Yesus itu. Terus Yesus bilang gini, siapa yang pegang jubah saya? Terus orang-orang gak ada yang berani ngomong, siapa? Terus Petrus, murid Tuhan Yesus bilang gini, Guru, orang banyak begini, gimana bisa tahu siapa yang jamah? Semua juga bisa pegang-pegang begitu. Semua juga bisa sentuh-sentuh, kan banyak orang. Terus Yesus bilang gini, aku merasakan kuasaku keluar. Tahu adik-adik, Tuhan bisa merasakan penderitaannya perempuan itu. Bukan mujizat, hidung. Enggak adik-adik, Tuhan bisa merasakan penderitaan ibu yang sakit pendarahan. Meskipun dia kedesek-desek gitu. Jadi Tuhan juga bisa merasakan kesulitan adik-adik. Kesedihannya adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib adik-adik. Nah pada saat itu, ibu-ibu yang sakit pendarahan itu, karena semua udah diam, dia bilang, Yesus ampun aku, ampun Yesus, ampun. Aku tadi yang menjamah Yesus, aku udah 12 tahun pendarahan, aku sakit, gak ada yang bisa nyembuhin Yesus. Makanya tadi aku pegang jubahnya, disentuh doang kok Yesus, gak dia tarik, cuma disentuh kok Yesus. Yesus itu baik sekali adik-adik. Yesus langsung bilang gini, anakku, ibu itu langsung dianggap anaknya loh adik-adik. Anakku, imanmu menyembuhkan engkau. Gak diomelin adik-adik. Meskipun kuasa Yesus pada saat itu bukan wanita, perempuan sembuh. Gak gitu adik-adik. Cuma pegang. Imannya perempuan itu, perempuan yang sakit pendarahan, sungguh luar biasa. Tolong jempolnya gini. Sungguh luar biasa. Dia percaya sekali bahwa Yesus sanggup menyembuhkan sakitnya. Jadi Yesus bilang gini, imanmu menyembuhkanmu. Jadi gak perlu Yesus pegang-pegang, pakai ini, dicelik kayak dicelik. Enggak, imannya sendiri yang menyembuhkan karena dia percaya kepada Yesus bahwa Yesus sanggup mengadakan mukjizat. Nah adik-adik, Yesus itu kan sudah naik ke surga Kak Ita. Apa masih ada mukjizat? Ada adik-adik. Mukjizat selalu ada bagi orang yang percaya. Tapi jangan ragu-ragu seperti ibu yang sakit pendarahan. Meskipun dia kepepet-pepet begini, gak bisa maju. Dia berusaha sedikit lagi. Dia berusaha adik-adik. Bukan diam aja dipepet-pepet orang makin jauh. Enggak, dia berusaha. Oh Yesus ada di situ. Dipepet makin dikit. Makin dekat sama Yesus. Jadi kalau adik-adik ada masalah atau sakit, COVID nih sekarang adik-adik. Mungkin teman-teman adik-adik atau ada keluarganya yang COVID gitu. Jangan terus bilang, kena COVID, jauhin aja. Enggak adik-adik. Seperti ibu yang dalam pendarahan. Dia berusaha mendekat kepada Yesus. Bukan semakin jauh, dia berusaha semakin dekat kepada Yesus ya. Jadi kalau kita semakin dekat kepada Yesus, dan kita punya masalah, pelajaran matematika susah banget, apalagi online, gak ngerti-ngerti, dia kaitan gak ngerti-ngerti. Seperti ibu dalam yang sakit pendarahan, dia mendekat seperti kepada Yesus, mendekat kepada Yesus. Adik-adik juga matematika susah, mendekat kepada Yesus. Tuhan, saya gak bisa matematika. Mendekat, Tuhan, saya gak bisa matematika. Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya. Mendekat terus kepada Yesus. Jangan bilang, matematika susah banget, ya udah tinggal aja, bodo amat gitu. Biar aja ntar mama marah, nilai jelek biar aja. Kalau kita semakin jauh dari Yesus, temennya siapa? Iblis adik-adik, iblis yang bilang, jauh-jauh aja sama Yesus. Padahal Yesus minta kita dekat kepada Dia supaya kita tidak ikut kepada iblis. Jadi mendekat terus, berusaha mendekat terus pada Yesus, mendekat kepada Yesus. Kalau tadi ibu dalam pendarahan itu mundur, dia bisa sembuh nggak? Nggak bisa adik-adik karena dia semakin
jauh. Jadi Tuhan mau adik-adik semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, bacaan Alkitab hari ini kita akan baca Yohanes 3 ayat 16. Hafal gak adik-adik? Yohanes 3 ayat 16. Catat ya, kita baca sama-sama ya. Atau masih sempat buka? 3, 2, 1. Udah kebuka ya Alkitabnya, Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama kita baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekal artinya apa dek? Selama-lamanya. Meskipun kita mati di bumi, dimakan cacing, tapi roh kita naik ke surga hidup kekal bersama Yesus. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa untuk adik-adik. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Engkau turun dari surga Tuhan. Firman yang telah digenapi Tuhan, Engkau disiksa, disesat, disalibkan Tuhan. Bahkan Engkau mati Tuhan untuk menebus dosa kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau naik ke surga Tuhan, menyediakan tempat bagi umat-Mu yang percaya Tuhan Yesus. Dan Engkau tidak membiarkan kami sendiri, Roh Kudus sebagai penghibur, penolong ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, biarlah anak-anak Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah menebus dosa anak-anak Tuhan, Engkau telah menebus dosa adik-adik kami, papa, mama Tuhan, semua umat yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Di kayu salib Engkau telah katakan sudah selesai. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah bangkit, Engkau hidup Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biar juga anak adik-adik kami Tuhan dapat merasakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai Tuhan, mengatakan isi hati-Mu Tuhan. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun Tuhan. Meskipun dia menderita, dia semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepadamu Tuhan. Biarlah adik-adik juga merasakan, bahkan papa mama mereka Tuhan, merasakan semakin dekat, semakin intim kepadamu Tuhan. Sebagai prajuritnya Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Biarlah kami penuh sukacita di Paskah ini Tuhan akan kebangkitan-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan, adik-adik kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan menjadi prajurit-prajurit-Mu Tuhan yang dipersiapkan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu, kami bersyukur untuk Karina, Kak Evi, bahkan Kak Viola, Kak Iola Tuhan, Kak Abel, Kak Noela Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Tuhan yang Kau limpahkan bagi mereka. Engkau berkati papa mama mereka Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Hikmat-Mu turun bagi mereka Tuhan, membawa anak-anak ini ke dalam mezbah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk tim audiovisual, Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Ekonomi, kesehatan Kau berkati Tuhan, bahkan keluarga anak istri mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, gembala kami Pak Bambang, Ibu Patricia di GBGD, Engkau berkati Tuhan. Hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Haleluya. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan memperluas
kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan. Semuanya angkat tangannya ke atas. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita pusatkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah menerima berkat, bersama-sama kita katakan, amin. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.